So, okay, so good afternoon, students. Yeah, it's good to have you back in the Olympiad class. Yeah, for the English Olympiad. And for today, we're going to continue reviewing some of the speeches that you have sent me. Yeah, jadi today I just got 2 speeches. Yeah, from Sasha and from Jordan, and we're going to review those speeches. Ya, langsung aja share buka, sama-sama dilihat ya. Bagi yang sudah direview, silakan diperbaiki ya apa yang perlu diperbaiki kemarin. Bagi yang belum, silakan dilihat ini. I'd like to start from Sasha. Yeah. Can you see the screen? Bisa lihat, nak? Oke, nah, so let's this. Jadi hari ini kita juga masih mau mereview ya sebelum speech ini kita perbaiki dan kita daftarkan nantinya. Jadi I'm planning that all of you ya, if it is possible, semuanya mau terdaftarkan seperti itu ya. Semuanya nanti kita bareng-bareng coba ikut kompetisi Erlangga itu karena masih ada 30 September ya, we still have a lot of time to prepare seperti itu ya. Jadi nanti kita mungkin pakai aja langsung speech yang sudah kalian sediakan seperti itu. Jadi nanti kita perbaiki sedikit. Nah, at the end of the meeting nanti saya mau kasih tahu salah satu cara ya online untuk bisa memperbaiki grammarnya seperti itu atau punctuation. Ya, karena kadang kita kan kalau kita harus baca ulang satu persatu ya, it takes time ya, we know it. Jadi nanti kita coba pakai salah satu aplikasi, web-based application. Nah, so let's do this ya. Ini speech dari Sasha tentang what is that? How does the pandemic change your life? Yeah. Oh yeah. How does the pandemic change your life? Now look at this one. Seperti biasa ya, kita awali dengan opening ya, opening this one. Assalamualaikum ya. Ini greetings ya, good. Dibilang beberapa salamnya ya, to highlight the whole differences, to highlight the diversity in the room seperti itu ya, menghargai keberagaman. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, swastiatsu. Oh, you know this. I actually don't know how to write om swastiastu ya. Nanti boleh di research ya, nak. Jangan sampai misalnya bilangnya swastiastu, tapi tulisnya swastiatsu seperti itu. I don't know exactly sebenarnya, tapi nanti boleh sama-sama dicari. Nama budaya dan salam kebajikan. Good. Good morning, all distinguished guests. Good morning, ladies and gentlemen. Yeah, okay. Let us extend our gratitude to God for having God-nya kalau bisa ini harus started with capital letter, yeah, for having given us a chance to so that we can gather on this day in this virtual meeting to do the speech contest. First of all, let me introduce myself. Myself is Sasha Alexandra, and now I'm grade 10 at Medan Mulia School. Okay. In this chance, I would like to deliver my speech under the title, How does the pandemic change our lives? Ya, ini nanti kalau kita cek di aplikasi itu, nanti bisa diperbaiki langsung ya. Dia langsung kasih tanda mana yang salah. In December, a pandemic of COVID-19 has started and attack across the world. Ya, jadi ini topik yang dia bicarakan. How does the pandemic, gitu ya. Work at home and school at home and can't travel if it's not important. Isn't it? Nah, ini salah ya. Nah, ini tertandai karena salah. Itu grammatically incorrect ya. Kita nggak bilang isn't it make. Kita harusnya bilang does ya. Doesn't it make us stressful? Seperti itu. Karena ini verb kita pakainya di sini does seperti itu ya. Nanti bisa diperbaiki. The World Health Organization WHO has announced the COVID. Okay, ini perkenalan tentang virusnya. Nah, ini ada yang saya tandain, Sasha, look at this. We now have a name for this disease, which is COVID-19, Tedros said. Nah, sebenarnya ini sudah Sasha bilang di sini ya. Has announced COVID-19 official name for the coronavirus that was first identified in China on December 31st. The announcement was made by WHO Director, Tedros. Nah, ini sudah dibilang ya, bahwasanya yang bilang itu si Tedros. What I meant to say is, ini kan kalimat langsung ya, yang kamu kasih tanda kutip ini.
namanya direct speech seperti itu ya, kalimat langsung gitu ya. Ya, so menurut Sir ini nggak perlu lagi ditulis di sini, sama artinya dengan ini gitu ya. Ini sama artinya, bahwasanya Tedros bilang sudah ada namanya seperti itu. Kecuali mungkin kamu mau kasih quote seperti itu ya, misalnya there is a quote from Dalai Lama. Nah, itu bisa kamu langsung bilang quote-nya apa. Tapi kalau ini hanya announcement, I don't think we need to write or we mention the direct speech seperti itu ya. Oke? Misalnya, tapi kalau misalnya quote, I would like to start this speech by quoting let's say a proverb from Dalai Lama, misalnya entah apalah itu, seperti itu boleh. Nah, he gave an explanation of the origin name. Oke, ini masih masuk ke apa ya namanya, perkenalan topiknya gitu ya. Jadi kamu memulai memperkenalkan apa itu COVID-19, that's good. Kita lihat next one, coronavirus attacks. Oke, ini masih tentang virusnya. Most people are exposed to this virus will experience symptoms such as most common symptoms such as. Oke. Ya, ini mungkin boleh disingkat aja ya. Such as aja, baru mention langsung ke sini. Dry cough, fatigue. On average, symptoms will appear 5-6 days after a person is first infected with this virus. But it can also be 14 days after being infected. Oke, ini masih ini ya. Masih memperkenalkan apa itu virusnya seperti itu, bagaimana virusnya. Nah, kalau apa namanya yang sesuai dengan topik ini belum kelihatan sampai di paragraf ini seperti itu ya. Karena kan fokusnya ini bagaimana pandemi itu mengubah hidup kita. Jadi apa yang berubah? Emang tadinya seperti apa, sekarang seperti apa kan gitu. Coba kita lihat next paragraph. With this virus, workers, students, teachers, government workers, and so on have to carry out their duties from home using meeting application and send discussion topics on the application or via email messages and so on. In this situation, I hope that all of us can do. Oke. Nah, sebenarnya yang jadi bahan utama itu yang ini, nak, ya. Ini yang sudah berubah ya. Ini yang sebenarnya menggambarkan betul-betul menggambarkan topiknya seperti itu ya, bahwasanya the pandemic has changed our lives seperti itu. Jadi yang Sir bisa kasih saran, Sasha harus lebih banyakkan ini. Karena ini sebenarnya konten utamanya, seperti itu ya. Kalau ini kan, wait, Sir kasih spotlight dulu bentar. Kalau yang ini, paragraf, paragraf ini, dengan yang ini kan, Sasha try to introduce what coronavirus is. Itu dari mana, seperti itu kan gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya isinya seperti itu. Karena kita ngomongi bagaimana pandemi mengubah hidup. Nah, jadi yang part untuk mengubah hidup itu sebenarnya ada di sini. Hanya saja menurut Sir ini sangat singkat sekali. Masih bisa dikembangkan. Seperti itu ya. Jadi mungkin Sasha bisa bahas. Misalnya yang tadinya kita bisa bermain bebas, berlari-lari di luar, sekarang kita harus di rumah. Yang tadinya kita perlu bangun pagi, semangat sarapan untuk pergi ke kantor, sekarang kita bangun tidak semangat karena ya kita bisa mengerjakan tanpa perlu mandi or something like that. Nah, itu yang perlu dikembangkan gitu ya. Jadi Sasha nanti ini boleh ditambahkan, silakan dibaca-baca lagi bahan bacaan, silakan dicari referensi, ditambahkan bagian apa yang berubah gitu ya, Nak. Mungkin bisa dilihat contoh yang kemarin saya jelaskan, karena kemarin ada ya beberapa students itu pakai topik yang sama seperti itu. Jadi boleh dibaca itu juga sebagai referensi. Tapi jangan ditulis ulang apa yang sudah ditulis temannya, seperti itu ya. Oke, nah, finally let me end the speech by inviting you. It's good ya, ini conclusion. Dia melakukan bahasa persuasif, mengajak yang berkaitan dengan topik ya. Inviting you to always wash your hand. Sebenarnya ini nggak perlu huruf besar ya, Nak. Ya, nggak perlu. Wear a mask when leaving the house. Always maintain the immune system by consuming vitamin foods or foods. Nah, ini for healthy and perfect. Ini sebenarnya apa namanya? Ini frasa dalam bahasa Indonesia ya. 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Sebenarnya ini tidak ada dalam bahasa Inggris seperti ini. Itu namanya literal translation. Ya, kita translate word by word seperti itu. Nah, if I may suggest you, kita nggak usah tulis ini. Kita misalnya bilang
nutritive foods gitu ya, atau foods with proper nutrition seperti itu. Kita bilangnya nutrition, lebih ke gizi secara general gitu ya. Jadi nanti ini boleh diganti for healthy and fight protein. Sebenarnya maksudnya benar ya, maksudnya makanan yang bergizi ya, bergizi atau gizinya itu sesuai dengan apa yang tubuh kita butuhkan, itu maksudnya kan. Nah, tapi nanti boleh diganti aja, it's okay. Implement physical ya, implement physical distancing and self isolation. Clean the house and disinfect it regularly. Ya, ini sudah mantap. Jadi kalau konklusinya sudah oke menurut saya, sudah ada ajakan juga supaya audiensnya melakukan sesuatu gitu ya. Hanya saja tadi ada beberapa yang perlu kita kembangkan lagi. Gitu ya Sasha ya. Nah, kita coba sebentar. Kita coba yang Sir bilang tadi. Sir mau copy dulu. Mana ya? Contohnya ini. Di sini ada beberapa punctuation problem. Sir copy. Let me share you this. Jadi, I'm not sure if you have used this kind of web-based application. Namanya Grammarly. Tahu, nak? Pernah dengar Grammarly? Ya, pernah ya. Jadi nanti sebelum tulisan kalian itu kita submit, kita cek bersama-sama. Kalau bisa kalian cek dulu sebelum kasih ke Grammarly. Karena kalian hanya perlu kopikan. Wait a minute. Masih loading ya. Nah, lalu kita semua. Kalian hanya perlu kopikan misalnya ke sini. Tapi ini online ya. And it's free. Nah, untuk beberapa features, it's free. Wait, okay. Ada sponsor. Nah, ini tulisan dari Sasha tadi. Nanti Grammarly-nya kasih saran apa yang misalnya jadi masalah. Kalau correctness katanya look this. Correctness looking good. Nah, tapi sebenarnya di sini look that. Nah, ternyata coronavirus itu tulisannya seperti ini, gitu ya. Bisa lihat? Bisa ya? Look at this one. Such. Correct quantifier usage. Jadi kalian klik aja, such-nya dihilangkan. Nah, itu yang tadi saya bilang kan, such-nya double ya. Nah, itu tadi udah saya tandai, jadi tinggal hanya such ini, seperti itu. Ada S, remove the colon katanya. Jadi itu nggak perlu titik dua, such as. Nah, misalnya ada cuff. Cuff ini ternyata setelah komanya itu, sebelum komanya ada spasi, jadi itu salah. Tinggal klik aja, langsung benar. Seperti itu ya, nak. Kira-kira seperti itu. Kalau dia grammar juga bisa salah. Contoh ya, saya contohkan grammar. Wait a minute. Coba kita ini perbaiki seperti ini ya. Nah, most people. Ini ya, most people who are harusnya. Coba saya ganti is. Look at that. Kita lihat. Cek. Wait. Nah, look at this. Ini kan serganti is ya. Harusnya are yang betul. Look at this one. Ini terdeteksi sendiri. Is yang ini salah, harusnya are. Seperti itu. Ya, oke. Sudah tahu ya, namanya grammarly.com. Ya, silakan nanti kalau misalnya speech-nya sudah selesai ditulis, masukkan dulu ke Grammarly supaya masalah punctuation, masalah penggunaan grammar itu bisa kita deteksi sebelum kita submit ke panitia lomba. Seperti itu. Contoh lagi. Coba ini terhapus ya. Kan kita bilangnya ini ya, I am. For example, I am good. Ini grammar yang betul. Kalau misalnya kita ganti ini jadi I are. Oh, wait. I are. Oh, sorry. Nah, can you see it? Nah, ada dua suggestions. Look at this one. Yang pertama, I. Change the capitalization. Jadi, I ini harus huruf kapital. Seperti itu ya. Nah, dan dua are. Ya, as we know that the B ya, the exact B or the proper B for I itu M. Jadi, are ini salah. Change the verb form. Kalian tinggal klik, lalu klik. Selesai. Seperti itu. Oke? Ya, jadi nanti silakan speech-nya dimasukkan ke sini. Oke, Grammarly ya, dicatat namanya. Kira-kira seperti itu. Stop sharing this one. Kita get back to the speech. Ya, jadi kalau untuk
Sasya, itu aja sarannya. Silakan ditambahin, nak, dikembangkan part yang tadi, yang masalah topiknya itu. Oke, selebihnya sudah oke. Paling mungkin ini ya. Thank you very much for your attention. Good morning. Ini boleh diulang lagi salam yang ini. Jadi biar ada konsistensi namanya. Ya, supaya konsisten. Karena kalau kesannya gini, yang tadi dihilangkan kesannya Sasha pengen cepat selesai. Seperti itu. Kalau sering jadi juri, oh dia pengen cepat selesai. Seperti itu. Nah, bahkan ini juga yang koma ini nanti kalau misalnya saya input ini ke dalam Grammarly, dia deteksi kalau ini ada spasi sebelum koma. Gitu ya. Oke? Oke, so now we continue to the second one. Itu punyanya Jordan. Yang belum submit ke Sir itu Shenita and Redina. Ya, Shenita and Redina. Oke, saya kecilin dulu. Bisa dibaca? Bisa? Bisa ya? Oke. Okay. Now let's see this. It's Jordan's speech. Yeah, look at this one. Good afternoon, all distinguished guests, ladies and gentlemen. Is everyone present of great well-being? Ya, apakah semua sehat-sehat aja gitu ya? I hope you most certainly are. Nah, our honored judges, nah ini kalau menurut saya, ini harusnya di full stop dulu, kasih tanda titik, baru pindah ke our honored judges seperti itu. Karena kalau seperti ini dia apa namanya kalimatnya gantung-gantung. I hope you most certainly are on honored judges seperti itu. Jadi there's supposed to be a full stop here, dikasih titik dulu, baru lanjut kalau misalnya mau ngomongin ini ya. A sensational event. Nah, di sini juga koma, therefore let us contribute. Jadi dia yang mau dibilang beda-beda, tapi tandanya nggak dipisahkan seperti itu. Harusnya kalimatnya dipisahkan. Kalau extending gratitude, titik. Kalau misalnya apa namanya, menghormati atau saying respect to the judges itu misalnya boleh, tapi dikasih titik, dipisahkan seperti itu ya. Jadi ini sebaiknya dipisahkan seperti itu. Nah, you have my utmost respect. Nah, ini juga kembali ya. Ini sama sebenarnya dengan our honored judges. Nah, ini you have my utmost respect and thanks. Ini sama sebenarnya. That's what I'm saying before ya. That's what I said. Jadi ini sebenarnya boleh dihilangkan aja, dipindahkan ke sini. Seperti itu ya. Kalau Jordan nanti lihat. Karena yang ini sebenarnya sama dengan ini. Ya. You have my utmost respect and thanks, all respectful judges, for giving me, ini sebenarnya nggak perlu ada hyphen. Ya. For giving me the opportunity to stand before your very eyes as I am going to convey my speech. But before we carry on with the main event, I am Jordan Avli Dions, and I was born and raised in Medan. I am student of grade 11 of Medan Mulia Mian Chong in Medan. Ya, sebenarnya ini nggak perlu lagi in Medan karena sudah ada Medan ya, Medan Mulia. Okay. At this time of speaking, nah itu sama artinya dengan at this present time ya, or in this occasion itu sama. Jadi kalian boleh pakai ekspresi yang mana aja gitu ya. It doesn't have to be this one. Nggak harus at the time of speaking, nggak harus in this present time. Whatever it is, kalau maknanya sama boleh dipakai ya. Tapi I don't think that it's good to use today. Nah, today itu gimana ya kesannya? Ya Indonesia banget. Hari ini saya akan menyampaikan gitu ya. So we say at this time of speaking, in this present time, in this occasion, seperti itu. I will proceed my speech under the title, What do you expect from school? Nah, Redina kemarin mau tulis ini, silahkan diperhatikan nak. Siapa tahu ada ide yang mau yang bisa diambil ya. At the moment of preparing this very speech, I did some research regarding this crucial topic. Ya, ini jadi ini namanya apa bridging. Nah, sorry, I almost forgot the term. Ya, ini namanya masih bridging. Nah, as we all know for sure, school is the place where students and teachers like to learn. Yeah, pass important lessons on to one another and decide what they want to do or what they want with themselves
to ensure the road ahead will be the road they walk without regret. Yeah, we can even agree that school is like our second home and the teachers are our subsidiary or contemporary parents. But is it just that? Nah, ini yang saya bilang kemarin itu, pertanyaan itu bisa mengengage audience ya. Sama seperti kemarin ada yang bilang imagine if gitu ya, imagine, bayangkan seperti itu. Jadi question seperti ini sebenarnya bagus sorry. It's a good point in speech ya. Jadi audience itu bisa engage, bisa ikut membayangkan, bisa ikut berpikir seperti itu. Nah, but is it just that? Is school just a place to learn and decide our future? Jadi diajak berpikir ya. We live in a big world where everyone has their own opinions and thoughts, and when they have those, they have expectations. Nah, ini bagus ya. So what do they and what do we expect from school? Everyone has different expectations from school. Some expect competent and strict teachers with renowned reputations to ensure the students focus better. Some others, want the school to be of great quality and provide the greatest facilities possible. But overall, we agree on one thing. We want schools that make the students happy. Oh yeah, I just know that. Jadi kalian pengen sekolah yang membuat kalian happy ya? Oke. Nice one. Nah, ini sudah bagus ya isinya. Ya, sistematis mengembangkannya seperti itu. I've read some words from different people regarding their experiences at school, both pleasant and unpleasant. Sure, schools have many of facilities and curriculums needed to maximize the education given to the students. They have the classes to study at, the fields for sports, libraries for the people to read whatever books they find entertaining. They have nearly everything we need to help the students. So why aren't the students all that happy now? Dengan semua fasilitas ini, dengan semua yang sekolah tawarkan, kenapa siswa nggak senang? Kenapa siswa masih belum bahagia? Seperti itu ya. Why do many of them walk with forced smiles and shaky fingers, full of fear and insecurities? Why do many students cry and shudder in anguish and despair at school when in fact school is meant to give them happiness and a bright future? Nah, ini juga pertanyaan ya. Jadi audiensnya itu betul-betul diajak berpikir seperti itu. Ya. The reason is simple but not to underestimate, okay? It's just a secret anymore that many students suffer at school because not all schools are as good and helpful as promised. They may have the facilities and infrastructures needed, well-known teachers with promising profiles to ensure the students will get the perfect education. But in the midst of those so-called perfections, most schools simply lack but one small thing with great effect, comfort. Nah, itu dia ya. Ini pesan yang dia coba sampaikan ya. Jadi ya dengan semua yang dimiliki sekolah itu hanya satu yang dia kurang, yaitu nyaman, kenyamanan gitu ya. Banyak fasilitasnya tapi nggak nyaman. Jadinya siswa nggak mau belajar ya. Based on recent survey, nah ini masuk ke statistical data. Itu yang saya bilang ya, it's best if we can try to provide statistical data supaya apa yang kita bilang atau supaya argumen yang kita bilang itu bukan hanya sekedar asumsi seperti itu, tapi berdasarkan fakta juga gitu ya. Ini sudah masuk ke statistical data about depression of students. Yeah, depression in students can be caused by several factors. One of them being the burden of learning. Beban belajar. Oke, merasa terwakilkan. Ya. Students are expected to be the best version of themselves to make their own bright future. But what most don't expect is that such expectation leads to them being pressured to be perfect, to push themselves to make themselves better, while also deteriorating their mental and physical well-being in the process. Okay, ini masih tentang According to what some say, ini juga masih konten ya. Saya rasa kita skip aja. It's actually the content is good, really good, mantap sekali pengembangannya. Kita langsung ke partnya aja. Interaction and comfort are the keys in establishing a good and reliable environment. Nah, ini masuk ke conclusion ya. Ini sudah masuk ke conclusion.
wet. Jadi dia menyimpulkan speech-nya itu dengan cara mendefinisikan apa yang dia maksud dengan interaksi dan kenyamanan itu. Dan itu yang dia pengen sekolah berikan seperti itu. Ya, jadi dia menyampaikan pesan ke stakeholders atau pemangku kebijakan. Interaction and comfort are the keys in establishing a good and reliable learning environment. That way, students will look after themselves and pursue their education at the same time, because we all know students and teachers alike deserve happiness and love over being perfect. Ya, jadi happiness itu lebih penting daripada menjadi sempurna. Itu pesan yang dia ingin sampaikan. Good one. Now, and that this one is continue to close the speech. Ya, ini part of closing. To close the speech, let me invite us to always let ourselves. Nah, ini juga salah satu cara ya untuk menutup dan menyimpulkan ya dengan mengajak atau providing persuasive sentences, kalimat-kalimat ajakan ya. Let ourselves know that our well-being is always just as important than our education. Jadi katanya diri kita itu sebenarnya sama pentingnya dengan pendidikan itu, bahkan lebih seperti itu ya. That is all I have to say, and I hope everyone present is in good health and health once again. Okay, forgive me if there are some mistakes in my words. Yeah, okay, it's still acceptable. And thank you very much for having me convey this speech of mine. Nah, ini saya tandai karena apa? Sebenarnya sampai thank you very much for having me itu sudah cukup ya. Jadi kita nggak perlu bilang convey this speech of mine. Itu redundant. Dalam bahasa istilah bahasa dia berlebihan gitu ya, bahasanya berlebihan. Jadi bisa disederhanakan. Terus ini ada satu lagi dia bilang, don't let what you cannot do interfere with what you can do, for we should strive with progress, not perfection. Nah, kayak gitu. Ini juga ada seperti kutipan yang dia pakai untuk mengakhiri speech-nya. Jadi if I can say, yeah, the speech is like bagus ya, sangat bagus, excellently writing ya, excellently written I mean. Jadi sebenarnya kalau dia masalah layout yang terberis sudah ada, sudah tercapai di sini layout mulai dari opening, bridging, conclusions juga, terus some engagement like questions gitu ya, dan juga beberapa ajakan gitu ya, persuasions. And then thank you very much for this attention everyone. Good afternoon. Nah, ini boleh sampai di sini, tapi alangkah baiknya kalau bisa kita munculkan salam yang berbeda itu gitu ya. Kenapa? Karena we never know gitu ya. Kadang ada orang yang bagi dia salam-salam seperti itu penting kan, kita nggak tahu judgesnya gimana gitu ya. As it is said, yeah, everyone has their own opinion. Mungkin ada orang yang sangat meng-highlight nationalism. Walaupun bukan berarti kalau kita nggak bilang salamnya kita tidak nasionalis seperti itu ya. Tapi ada orang yang sangat meng-highlight seperti itu, makanya sarankan kalian pakai aja seperti itu. Toh tidak ada salahnya, ya kan? Gitu ya. Siapa tahu ada judges yang sangat meng-highlight nationalism. Jadi kalau kalian pakai misalnya Shalom, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam kebajikan gitu, kita nggak tahu. Siapa tahu itu nanti jadi one of the strong point, one of the strength of your speech gitu ya. Jadi serasa hanya ada minor revision yang perlu dilakukan di speech ini. So thank you Jordan. Ya, jadi bisa nanti dilihat ya bagi teman-teman yang lain. Oke. Ya, sejauh ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nak mengenai speech-nya? Kita kan sudah belajar tulis ya, kita sudah belajar apa isinya, bagaimana proporsinya, dan sekarang kalian sudah menulisnya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti ya, berarti tinggal Redina dan Shenita. Nanti Redina and Shenita, you can just directly submit the speech ya to me. Nanti Sir yang kasih langsung feedback pribadi gitu ya. Jadi nanti Sir langsung kasih feedback ke speech kalian dan langsung ke kalian aja. Karena minggu depan I am expecting to have you practicing the speech. Ya.
Jadi minggu depan kita kan ada 40 menit ya, 40 menit. Jadi kalau bisa kita on time, kita usahakan satu orang itu 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya tidak mungkin, kita nanti bagi dua seperti minggu ini ya. Jadi mungkin 3 di hari Jumat, 4 di hari Sabtu, seperti itu. Nah, jadi seperti ini, bukan tugas ya, bukan tugas. Nah, latihan kalian berikutnya adalah nanti speech yang sudah kalian tulis boleh dimasukkan ke Grammarly tadi supaya ngecek tadi ya. So you can check the grammar, you can check the punctuation, seperti itu. Nah, setelah itu nanti coba kalian sampaikan di depan kamera. So you record yourself, gitu ya. Sampaikan aja coba, you record yourself. Nanti recordnya itu jangan cuma sekali. Karena semakin kalian record, misalnya kalian record sekali sampai habis, kalian lihat nanti, oh ini kayaknya kurang. Seperti itu ya. Nanti kalian record lagi, kalian perbaiki di situ. Oh ternyata di sini masih ada sedikit lagi, kalian perbaiki seperti itu. Boleh. Itu salah satu contoh latihannya. Atau misalnya kalian you can talk to the mirror, boleh gitu ya. Karena nanti perlombaannya kan online, jadi serasa recording aja langsung seperti itu. Jadi next week ya, hari Jumat nanti kita latihan satu persatu. Oh ya, Catherine, please. Sir, do we need to memorize the speech? Nah, regarding memorizing ya, tentang menghafal atau tidak. Sebenarnya kalau perlu jangan dihafal. Karena kalau misalnya kalian mengandalkan hafalan, takutnya saat kalian lupa semuanya berantakan, seperti itu ya. Nah, jadi yang itu kan speech itu kan apa yang Catherine tulis, seperti apa yang kalian tulisnya. Pasti kalian sudah ada gambarannya. Boleh dihafal gitu ya, tapi yang paling penting itu dipahami, seperti itu. Gitu ya, yang paling penting itu kalian paham apa yang mau kalian sampaikan dan kalian tahu memulainya berarti I have to start with opening. Opening itu ada greetings. Nah, greetings dulu gitu. Nanti takutnya kalau menghafal lupa urutannya, seperti itu ya. Karena I don't know exactly the time, duration, seperti itu. Nggak tahu seberapa durasi lombanya nanti. Tapi kalau Sir bilang, kalau memang bisa kalian hafal perfectly, silahkan. Itu ya. Tapi Sir sarankan itu pahami aja apa yang mau kalian sampaikan, seperti itu. Ya. Atau nanti mungkin pas perlombaan, ya silakan dihafal dulu. Karena nanti audisinya itu atau preliminary stage-nya itu kan audisinya recording. Gitu. Yang pasti kita nanti latihan minggu depan, jadi kalian nanti ngomong langsung, kalian hidupin mic-nya, nanti Sir lihat cara kalian menyampaikannya seperti itu, lalu Sir kasih komen, gitu ya. Oke. So that's it students ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? We still have 3 minutes. Jadi minggu depan, jadi kalian nggak perlu kirim recording ke Sir. Atau kalian ada pilihan, atau mau Sir kasih pilihan, kirim recording atau live? Live di sini. Students, which one do you prefer? Send me the recordings of your speech atau kalian nanti live di sini satu persatu? Gimana? Kayaknya live aja ya. Lebih asik ya, lebih kena dia. Karena kalau recording sudah mengalami proses perbaikan. Jadi nanti setelah live, saya kasih masukan, langsung bisa kalian pakai buat recording untuk prelim stage, gitu ya. Oke, Carlin, please. Sir, pas live-nya itu nanti boleh sambil baca teksnya? Boleh. Nanti teksnya letakkan aja di depan, di dekat kamera kalian, seperti itu ya. Oke, boleh. Nanti yang Sir mau lihat itu bagaimana kalian menyampaikannya, bagaimana waktunya, bagaimana ekspresi kalian, apakah kalian bisa membangun interaksi, apakah kalian buru-buru pengen cepat selesai, seperti itu. Oke? So that's it students, kalau tidak ada further questions, berarti bisa kita akhiri ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan silakan dicatat, silakan ditambahin apa yang perlu diperbaiki, seperti itu, dan semangat buat latihan. Saya yakin dari sekolah kita nanti bisa sabet juara lah, ya. Tapi nanti kalian harus ikut semua supaya berasa atmosfer lombanya. Oh ternyata kayak gini. Jadi next time ada lomba yang sama, kalian sudah jadi lebih siap. Karena kalian ini kan sebagian masih kelas 10 ya, sebagian masih kelas 11 seperti itu. Berarti next year
masih ada waktu buat lomba seperti itu. Oke? Oke ya, kalau gitu terima kasih students. Thank you for today. Thank you for joining the class ya. Thank you for your attention of course dan happy weekend. Ya, happy weekend. Silakan persiapan buat UH-nya. Semoga UH-nya nanti berjalan lancar. Oke.